Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari yang berbahagia ini, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menegakkan ibadah kepadanya. Kemudian kita duduk sejenak untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul, tentu dengan harapan semoga semua ini bisa menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada subuh hari ini masih dalam kajian hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Hadis yang selanjutnya diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Rawahu Muslim. Qul huwallahu ahad, surat ini ta'dilu thulutsal Qur'an, dia menyamai sepertiga Al-Quran. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya, hadisnya ringkas, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, dan Abu Hurairah sudah pernah kita sebutkan biografi singkat beliau. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya hadis yang kita bacakan ini. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ini hadis bercerita tentang kemuliaan dan keutamaan satu surat di dalam Al-Quran, yang kalau kita lihat dalam urutan mushaf Al-Quran, dia urutan ke 112, Suratul Ikhlas, dan dia terbilang surat pendek, surat yang mungkin sering kita jadikan andalan dalam bacaan sholat sunnah kita. Hanya terdiri dari 3 ayat ringkas.
dan semua dari kita sudah hafal. Tetapi bersamaan dengan ringkasnya surat ini, pendeknya surat ini, tapi keutamaannya itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ini luar biasanya surat ini. Dan tidak ada yang semisal ini di dalam surat-surat Al-Quran kecuali surat Al-Ikhlas saja, menyamai sepertiga Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa surat Al-Ikhlas sampai menyamai sepertiga Al-Quran? Dijelaskan oleh para ulama. Kata mereka, sebab Quran itu globalnya itu terbagi tiga. Yang pertama, Quran itu berisi tentang penjelasan tauhid, akidah, keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap rukun-rukun iman yang lainnya. Ini pembahasan Al-Quran. Itu sepertiga pertama. Yang kedua, Quran juga berisi tentang ahkamus syariah, hukum-hukum syariat, penjelasan tentang halal dan haram juga dijelaskan dalam Quran itu. Dan yang ketiga, Quran berisi tentang al-qisas, kisah-kisah, bercerita tentang umat terdahulu, bagaimana kisah para nabi dan para rasul. Ini jamaah sekalian. Jadi kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak lepas dari tiga ini. Imma berbicara tentang tauhid, atau hukum syariat, atau bercerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Inilah isi Quran. Nah, Qul huwallahu ahad dikatakan sepertiga Quran. Kenapa? Karena dia mewakili sepertiga dari isi Quran itu, yang berbicara tentang tauhid. Lihat surat Qul huwallahu ahad. Itu semuanya berbicara tentang tauhid. Dan itulah sepertiganya Quran. Maka tidak salah ketika Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad, surat ini menyamai sepertiga Al-Quran. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Berarti kalau seperti itu, jikalau kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali kita baca, sama seperti mengkhatamkan Al-Quran. Nah, bagaimana lagi kalau kita baca berulang-ulang surat itu? Oh, kalau begitu Ustaz, tidak perlu kita menghatamkan Quran. Tinggal baca Qul huwallahu ahad saja 3 kali, khatam Quran sudah. Apakah seperti itu maknanya? Oh, tidak seperti itu. Quran butuh kita baca dari awal sampai akhir. Tapi disebutkan di sini bahwa Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Quran. Ini menunjukkan fadail, keutamaan, kemuliaan surat ini, keagungan surat ini, sehingga dia menyamai sepertiga Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya disebutkan keutamaan surat ini bukan hanya pada hadis ini saja. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, keutamaan orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai 10 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtumaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, dia ulang sampai 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya qasran fil jannah,
istana di dalam surga. Allahu Akbar. Baca qul huwallahu 10 kali, Pak. Kata Nabi, Allah akan bangunkan istana di dalam surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadis sahih, disahihkan oleh Imam Ad-Dahabi dan juga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini keutamaan surat ini. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya, di mana keutamaan ini kita dapatkan, kita baca dia, dan semakin utama dia kalau kita tadabburi maknanya. Ada apa dengan surat ini? Kenapa sampai seperti itu kemuliaannya? Ringkas dia, tetapi tidak main-main keutamaannya itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat ini dinamakan dengan Suratul Ikhlas. Biasanya kan surat itu, Pak, namanya itu biasanya terambil dari ayat-ayatnya. Biasanya seperti itu. Surat Ad-Duha, karena memang disebutkan Wad-Duha. Surat Al-Lail, disebutkan Al-Lail juga. Al-Baqarah, ada nama Al-Baqarah di situ. Tapi Al-Ikhlas, tidak ada Al-Ikhlas di situ dalam surat Qul Huwallahu Ahad. Tapi kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu berasal dari kata khalusa, yang artinya murni. Jadi surat Al-Ikhlas surat pemurnian. Kenapa surat ini dinamakan surat itu Al-Ikhlas, pemurnian? Karena berbicara tentang tauhid, Pak. Kalau sudah berbicara tentang tauhid, berarti memurnikan itu. Apa yang kita murnikan? Ibadah hanya kepada Allah. Tauhid artinya pemurnian ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka sesuai dengan namanya dan sesuai dengan isinya, memang berbicara tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tadabburi surat yang agung ini pelan-pelan. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Hati-hati itu dengan qaf itu. Qul, katakanlah. Kalau kita baca kun, makanlah. Bahasa Arab itu, Pak, beda hurufnya, beda juga artinya itu. Sekilas kita dengar sama, tapi beda. Qul, katakanlah, dengan huruf qaf. Apa maknanya qul? Qul ini katakanlah litanbih, kata para ulama. Tanbih itu apa? Untuk membuat orang fokus perhatian. Fokus kan? Jadi perhatian orang. Itu tanbih namanya itu. Jadi ketika disebut qul, orang langsung perhatian. Oh, apa itu? Itu maknanya, Pak. Jadi disebutkan ayat ini awalnya seperti itu supaya orang perhatian. Dan ini salah satu metode Al-Quran untuk menjadikan orang itu terfokus perhatiannya kepada bacaan dia. Makanya ketika kita baca Quran, hendaknya dengan hati yang hadir. Karena betapa banyak Quran itu awalnya seperti itu, untuk memberikan tanbih kepada orang, supaya orang fokus perhatian. Sehingga jangan sampai Quran itu kau baca sekedar baca, dalam keadaan kau tak tahu apa artinya, apa maknanya. Ini sudah diingatkan, qul, katakan. Dan dari sini juga, surat ini bersama dengan dua surat setelahnya dinamakan, disebut oleh orang surat 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena semuanya diawali dengan qul, litanbih itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, huwallahu, dialah Allah, ahad, yang Maha Esa.
Dialah yang maha tunggal. Allah subhanahu wa ta'ala disifatkan dengan keesaan. Apanya yang esa? Dalam 4 hal. Esa zatnya, esa rububiyahnya, esa uluhiyahnya, esa dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi kita tunggalkan Allah, kita esakan Allah dalam 4 hal ini. Dalam zatnya, Allah subhanahu wa ta'ala maha tunggal. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu adalah zat yang maha tunggal, dan Allah suka dengan angka-angka yang tunggal. Dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah membantah di dalam Quran orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Dikatakan salisu salasah, satu dari yang 3. Karena dari sifat ketuhanan, Allah itu esa, Allah itu tunggal, dan tidak boleh berbilang. Tidak boleh 3, tidak boleh 2. Sebagian mengatakan ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Allah tidak berbilang. Apalagi kalau lebih daripada itu. Allah adalah Ahad. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah yang tak bisa diterima oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Tidak bisa diterima, Pak. Kenapa? Mereka punya 360 berhala, 360 Tuhan di sekitar Ka'bah ketika itu. Nah, ini Muhammad datang, kata mereka, menjadikan Tuhan itu cuma satu saja. Ini kan lucu ini, kata mereka. Banyaknya Tuhan kita yang ditinggalkan kalau begitu, cuman satu saja. Mereka tidak percaya, mereka tidak mau terima. Mau diapakan berhala-berhala kita ini? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya dakwah terhadap ayat ini, terhadap surat ini betul-betul berat ketika itu. Sampai Bilal, Pak, lihat bagaimana siksaan yang beliau terima dari orang-orang musyrikin jahiliyah ketika itu. Nah, Bilal disuruh kafir lagi, disuruh murtad lagi dari agamanya, sampai ditindis oleh batu yang sangat besar, dijemur Bilal. Beliau hanya mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Dia yang Maha Esa, Dia yang Maha Tunggal. Aku hanya beriman kepada Dia satu-satunya. Itu ucapan Bilal, mempertahankan ini, akidah ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allahus Samad, Allahu As-Samad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, As-Samad ini salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Asma'ul Husna. Iya, para ulama punya beberapa penafsiran tentang As-Samad ini, apa maknanya. Sampai disebutkan oleh ahli tafsir ada sekitar 26 makna tentang As-Samad. Ada 26 makna. Betapa luasnya makna Samad itu. Allahus Samad, Allah adalah As-Samad. Apa maknanya As-Samad? Kesimpulannya, kata para ulama, bahwa As-Samad dari maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki kesempurnaan dalam nama-nama dan sifatnya. Itu As-Samad. Allah adalah zat yang memiliki kesempurnaan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yang mana seluruh makhluk mengadukan hajatnya kepadanya, yang mana seluruh makhluk itu butuh kepadanya, sementara Allah tidak butuh kepada makhluk. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Sementara makhluk bagaimanapun dia pasti butuh kepada Allah. Siapapun dia, mau mukmin mau kafir, pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tidak butuh kepada Allah? Dan bagaimana dia bisa hidup di muka bumi ini kalau tidak butuh kepada Allah? Makanya biar bagaimanapun orang-orang musyrikin, Pak, mereka juga sembah Allah. Musyriknya dari mana? Karena mereka sembah Allah, selain Allah juga iya. Jadi jangan dikira orang musyrikin itu cuman nyembah pohon, cuman nyembah batu aja. Allah juga mereka sembah. Disebutkan dalam suatu hadis, salah seorang musyrik pernah ditanya oleh Nabi SAW. Dia bernama Husain. Ditanya oleh Nabi, "Ya Husain, hari ini kau menyembah berapa Tuhan? Tuhanmu kan banyak. Tidak mungkin kau sembah satu hari itu 360 loh. Tidak mungkin kau sembah semua itu. Hari ini kau sembah berapa Tuhan?" Kata dia, "Ada 7 Tuhan yang kusembah. Ada 7 Tuhan yang kusembah. 6 di bumi, 1 di langit," kata dia. 6 di bumi, 1 di langit. 6 ini yang mana? Berhala-berhala itu. Yang 1 Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi tanya lagi, "Jikalau kau dalam keadaan terjepit, terdesak, betul-betul sangat butuh, Tuhan mana yang kau seru?" Kata dia, "Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas langit." Kata musyrik ini. Lihat, menunjukkan mereka juga punya akidah kan? Maksudnya akidah menyembah Allah. Tetapi kenapa mereka musyrik? Nah itu tadi, mereka menyekutukan Allah. Sembah Allah, tapi selain Allah juga iya. Makanya orang yang menyembah Allah belum tentu muslim. Belum tentu muslim. Karena orang musyrik juga nyembah Allah, Pak. Nanti dikatakan muslim kalau dia jadikan Allah adalah satu-satunya ahad yang Maha Esa. Nah, itu baru muslim. Tapi kalau sembah Allah selain Allah juga iya, belum muslim. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, ini surat mengajarkan kepada kita tentang sifat-sifat ketuhanan. Tuhan itu begini. Makanya kan salah satu dari asbab nuzulnya surat ini disebutkan oleh para ulama. Jadi orang musyrik ini datang kepada Nabi, lancang berkata kepada Nabi, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Wahai Muhammad, coba kalau benar Tuhanmu itu, kau sebutkan nasab Tuhanmu itu dari mana? Minta disebutkan nasab Tuhan. Nasab itu kan garis keturunannya. Bapaknya siapa, mbahnya siapa, anaknya siapa, cucunya siapa. Orang musyrik ini tanya begitu. Turun surat ini, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai bantahan kepada mereka, sangkaan mereka dikiranya Allah punya anak, Allah punya cucu, Allah punya bapak, Allah punya kakek. Allah ada nasabnya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan seperti itu. Maka surat ini menyebutkan tentang sifat-sifat ketuhanan. Allah Maha Esa, berarti yang tidak Esa tidak bisa jadi Tuhan. Yang Esa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia satu-satunya. Kemudian sifat ketuhanan berikutnya apa? Allahus samad. Allah, semua makhluk butuh kepada dia, dan dia tidak butuh kepada makhluk. Makanya segala manfaat, segala mudarat itu bukan berpulang kepada Allah, tapi berpulang kepada makhluk. Allah yang memberikan manfaat dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menarik mudarat itu. Sementara Allah tidak bisa diberikan manfaat dan tidak bisa diberikan mudarat. Walaupun dengan ibadah kita, Ustaz, walaupun dengan ibadah kita, walaupun dengan maksiat kita, walaupun dengan maksiat kita,
Makanya ketika kita beribadah kepada Allah, jangan dipikir Allah butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Pak. Tapi yang butuh dengan ibadah itu siapa? Allah kita sendiri, Pak. Kita sendiri yang butuh kepada ibadah itu. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Maha Kaya. Sehingga sekalipun manusia ini disebutkan dalam hadits qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Andaikan orang pertama sampai orang terakhir dari kalian, dari kalangan jin sampai manusia. Orang pertama dari kalangan manusia Nabi Adam alaihissalam, jin pertama iblis laknatullah alaih. Andaikan mereka semua berkumpul dalam hati seorang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa di dunia ini tidak lain dan tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kalian seperti itu, maka niscaya hal tersebut tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga. Kenapa, Pak? Kekuasaan Allah sudah sempurna, tidak perlu ditambah lagi. Subhanallah. Ini hadis betul-betul menunjukkan betapa tidak butuhnya Allah kepada kita, tidak butuhnya Allah kepada ibadah kita. Tidak butuh, karena kekuasaan Allah sudah sempurna. Tapi kenapa kita tetap harus beribadah? Karena kitanya yang butuh. Karena kita yang butuh. Kemaslahatannya terpulang kepada kita. Sebagaimana ketika kita bermaksiat, Allah larang kan? Bukan karena ketika kita berbuat maksiat berarti kekuasaan Allah menjadi berkurang karena maksiat kita, karena kekafiran kita. Tidak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Walaupun kalian kafir, walaupun seluruh dunia ini kafir, kekuasaan Allah tidak berkurang sedikit pun juga. Karena Allah tidak butuh kepada siapapun juga. Ini jamaah sekalian, ini sifat ketuhanan berikutnya, bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Berarti kalau ada yang masih butuh kepada makhluknya, maka dia tidak akan bisa menjadi Tuhan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala kita esakan dalam zatnya, kemudian dalam rububiyahnya. Dalam rububiyah Allah sebagai Rabb. Rabb itu dalam bahasa Arab kalau kita terjemah Tuhan. Tetapi secara bahasa Rabb itu tidak keluar dari tiga makna: Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Maha pencipta, maha penguasa, dan maha pengatur. Jadi kalau dikatakan Rabb dia, maka dialah pencipta, dialah penguasa, dialah pengatur seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala diesakan dalam hal tersebut. Nah, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Kapan ada yang berkeyakinan ada penguasa lain selain Allah? Ini yang menguasai laut ini, naam, adalah yang ini. Yang menguasai gunung ini adalah jin ini. Yang menguasai tempat ini adalah ini dan itu. Ini berbuat syirik kepada Allah dalam rububiyah ini. Ini belum menyembah ya, baru berkeyakinan, bisa menjadikan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dia tidak mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur alam semesta. Kemudian esa lagi dalam apa? Dalam uluhiyahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala diesakan dalam uluhiyahnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang diibadahi, yang mana penghambaan hanya diserahkan kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ibadah itu luas, bukan hanya terbatas pada 5 rukun Islam,
Tapi semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik dari ucapan, perbuatan dan hati, maka itu ibadah. Dan kalau dia ibadah, serahkan hanya kepada Allah. Maka disitulah kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian dalam nama-nama dan sifat Allah, Allah esa dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya. Allah punya nama-nama dan sifat yang tidak serupa dengan makhluk. Dasarnya firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Tidak boleh Allah diserupakan dengan makhluknya. Allah punya sifat, makhluk juga punya sifat. Misalnya Allah As-Sami' Al-Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Makhluk juga disifatkan begitu kan, mendengar dan melihat. Tetapi beda pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah. Pendengaran makhluk serba terbatas, pendengaran Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Allah Maha melihat, makhluk juga melihat. Tetapi penglihatannya Allah Subhanahu wa taala adalah penglihatan yang mencakup segala sesuatu, melingkup segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tersembunyi dalam tempat yang betul-betul rapat, ya, dibenamkan dalam bumi, dalam kejauhan, dalam tingkat kejauhan yang sangat jauh. Allah melihatnya. Makhluk melihat, ya, tetapi penglihatannya serba terbatas. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kita tetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak boleh kita serupakan dengan makhluk. Apalagi meyakini bahwa ada makhluk punya sifat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik. Misalnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Kunci-kunci yang gaib ada di tangan Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tak satu pun baik yang di langit maupun yang di bumi yang tahu perkara gaib kecuali hanya Allah. Jadi perkara gaib, ilmu khusus milik Allah. Kapan kita meyakini ada orang yang tahu perkara gaib selain Allah, berarti telah menduakan Allah dalam sifatnya itu. Hanya Allah Pak yang tahu perkara gaib, yang lainnya tidak tahu. Yang lainnya hanya menerka-nerka, sok tahu, ingin tahu perkara gaib itu, dan Allah tidak tampakkan yang gaib itu kepada siapapun juga. Illa man irtada mir rasul, kecuali siapa yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Itu pun setelah ditampakkan itu. Makanya Nabi kadang bisa mengabarkan perkara-perkara yang akan datang. Terkait dengan hari kiamat, Nabi kabarkan, dia kan? Itu yang terjadi akan datang. Kenapa bisa Nabi kabarkan? Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dasarnya karena Nabi tahu perkara gaib. Asalnya beliau pun tak tahu perkara gaib. Makanya disebut dalam Quran, walau kuntu a'lamul ghaib, kata Nabi, andaikan aku tahu perkara gaib, lastaksartu minal khair, niscaya aku akan perbanyak melakukan kebaikan. Wa ma massaniyasu, dan aku tidak ditimpa kejelekan. Tapi aku tidak tahu perkara gaib. Nanti setelah Allah beritahu, baru aku tahu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah. Dan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Bukan hanya kita esahkan Allah dalam zatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat kita bergantung, yang kita gantungkan seluruh harapan. Kita butuh kepada Dia, sementara Dia tidak butuh kepada kita. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Dia tidak punya anak dan tidak punya bapak, tidak punya orang tua. Ini sifat ketuhanan berikutnya. Ini sifat ketuhanan berikutnya.
Sehingga kalau ada yang mengatakan Allah punya anak, Allah punya orang tua, ini sifat kekurangan. Makhluk, sempurnanya makhluk, dia punya anak, dia punya orang tua, itu sempurnanya mereka. Tapi sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, tidak boleh punya anak, tidak boleh punya orang tua. Allah maha berdiri sendiri. Lam yalid wa lam yulad. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang anak. Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu putranya Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih adalah putranya Allah. Orang musyrikin mengatakan malaikat banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Makanya seringkali Pak digambarkan malaikat itu ya sebagai wujud perempuan. Itu akidahnya orang-orang musyrikin itu. Mereka beranggapan malaikat itu banatullah, anak-anak perempuannya Allah, kata mereka. Allah bantah dalam ayat ini. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Seperti misalnya dalam surat Maryam, di akhir surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala membantah akidah ini. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh mereka dengan ucapan itu telah mendatangkan suatu yang sangat mungkar. Lihat akibat dari ucapan itu. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit terpecah, bumi terbelah, gunung roboh. Mendengarkan ucapan kesyirikan, katanya Allah punya anak. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disifatkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, dari sifat ketuhanan dia, dia tidak punya anak dan dia tidak punya orang tua, dan tidak boleh Tuhan seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Beda dengan akidahnya orang-orang musyrikin. Lihat keesaan Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Lam yalid wa lam yulad. Kemudian Allah tutup wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun kufuwan ahad, yang sekufu. Sekufu ini sudah jadi bahasa kita juga. Yang sekufu dengan Allah. Maksudnya yang sekufu apa? Yang setara. Orang bilang kalau nikah itu yang sekufu ya, yang sekufu, setara. Nah, tidak ada seorang pun yang sekufu dengan Allah, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa, surat ini menyebutkan sifat-sifat ketuhanan. Inilah tauhid. Makanya tidak heran ketika surat ini dikatakan oleh Nabi sulusul Quran, sepertiganya Quran. Betapa agungnya dia, betapa mulianya dia di dalam menancapkan tauhid itu. Tidak ada surat yang seperti ini di dalam Quran kecuali surat Qul huwallahu ahad saja. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat keutamaannya. Sepertiga Al-Quran, lihat keutamaannya. Dibaca 10 kali, dibangunkan istana di dalam surga. Dibangunkan istana di dalam surga. Bayangkan. Makanya ulang-ulang surat ini, Pak. Disebutkan ada salah seorang sahabat Nabi, ketika dia diutus oleh Nabi SAW dan dijadikan oleh Nabi sebagai komandan pasukan perang, maka dia yang menjadi imam ketika sholat. Anehnya sahabat ini, setiap kali dia baca surat di dalam Quran, pasti dia tutup dengan Qul huwallahu ahad. Sahabat yang lain pun merasa heran, loh kenapa begitu? Ditutupnya dengan Qul huwallahu ahad terus. Jadi satu rakaat, rakaat kedua begitu, rakaat ketiga begitu, rakaat keempat begitu. Dia tutup selalu dengan Qul huwallahu ahad. Jadi dia baca surat yang lain, tapi penutupnya Qul huwallahu ahad. Para sahabat yang lain pun mengadukan kepada Nabi, ya Rasul, komandan pasukanmu ini aneh. Kok setiap dia kali baca Quran, pasti dia tutup dengan Qul huwallahu ahad. Kata Nabi SAW, saluh, tanyakan kepada dia, mengapa dia melakukan seperti itu. Tanyakan dulu. Maka ditanyakanlah kepada dia, kenapa kau baca Qul huwallahu ahad setiap kali selesai bacaan Al-Quranmu? Kenapa selalu baca Qul huwallahu ahad dalam sholatmu?
Kata sahabat ini, li'anna fiha sifatur rahman. Karena di dalam surat itu terdapat sifat-sifat ketuhanan Allah Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'aha, dan aku sangat cinta untuk membaca surat itu. Itu alasanku semata-mata. Aku suka baca dia, maknanya luar biasa ini surat. Maka diberitahukan kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabatmu ini dia membaca itu karena dia cinta surat itu, maknanya sangat mulia katanya. Maka Nabi SAW langsung bersabda, akhbiruh, kabarkan kepada dia, annallaha ta'ala yuhibbuh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada dia sebagaimana dia cinta kepada surat itu. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang membaca surat ini, ya, sembari hadir hatinya dan dia tahu maknanya sangat mendalam, ya, keutamaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada dirinya. Ini keutamaan, Pak. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka tidak ada lagi kesengsaraan yang akan menghampiri dirinya, sebab Allah mencintai dirinya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam hadis yang lain, ada salah seorang sahabat yang ketika membaca surat ini, ya, kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba mengatakan wajabat. Dia baca surat ini, Rasul bersabda wajabat. Wajabat artinya telah pasti. Nabi ulang lagi, telah pasti. Sahabat yang mendengar itu heran, telah pasti apanya ya Rasul? Wajabat lahul jannah, pasti dia masuk surga. Sekedar baca? Tentu tidak. Dia baca, dia yakini, dia tadabburi, dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pasti dia akan masuk surga, kata Nabi. Sebab syarat masuk surga harus ada tauhid. Harus ada tauhid. Itu kuncinya surga. Makanya la ilaha illallah sebagai kuncinya surga. Itulah kalimat tauhid, kalimat tauhid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Umar bin Khattab mendengarkan keutamaan surat Al-Ikhlas ini luar biasa, Umar tanya, Pak, ya Rasulullah, idan astaksir ya Rasulullah, kalau begitu saya perbanyak nanti ya Rasul baca surat Qul huwallahu ahad ini. Kalau seperti itu keutamaannya, apa jawab Nabi? Wallahu aktsar wa atyab. Iya. Dan Allah akan memperbanyak pahala kamu dan akan membaguskan kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi bukan artinya kalau begitu kita baca Qul huwallahu ahad saja Ustaz, yang lainnya enggak. Oh enggak. Nah, ini keutamaan, kemuliaan. Baca dia, sering-sering baca dia. Tapi surat yang lain jangan ditinggalkan. Surat yang lain juga punya keutamaan, ya, keutamaan yang lainnya. Nah, ini kita baru bahas surat Qul huwallahu ahad ini. Keutamaannya seperti ini luar biasa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat yang agung ini menjelaskan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan oleh seluruh makhluknya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dalam nama-nama dan sifatnya, tidak boleh ada yang setanding dengan Allah. Ada salah seorang sahabat, Pak, datang kepada Nabi, kemudian berucap kepada Nabi, ya Rasulullah, masya Allahu wa syi'ta. Ya Rasulullah, ya masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Apa jawabnya Nabi? Lihat ucapan ini, Pak. Masya Allah wa syi'ta. Langsung kata Nabi, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu ingin menjadikan saya tandingan bagi Allah? Loh, ada apa dengan ucapan itu? Kenapa dengan ucapan itu? Dipermasalahkan apa itu ucapan? Ini kan sahabat mengucapkan apa tadi? Masya Allahu wa syi'ta. Artinya apa yang Allah kehendaki ya Rasulullah, dan kamu kehendaki ya Rasulullah. Langsung Nabi timpali seperti itu. Kamu ingin menjadikan saya tandingan bagi Allah? Jangan kau ucapkan begitu. Bal masya Allah wahdah. Bahkan hendaknya kau ucapkan masya Allah saja. Jangan kau ikut-ikutkan namaku. Lihat, Pak,
Subhanallah. Ini bagaimana Rasulullah SAW menjaga apa? Kemurnian tauhid itu. Jangan sampai nanti di hari kemudian ada yang menyembah Muhammad, ada yang menyembah Rasulullah SAW. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Makanya beliau tutup rapat-rapat pintu kesyirikan itu. Dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Ada orang, Pak, sahabat Nabi SAW, ketika Nabi SAW lewat, mereka sedang duduk-duduk, Nabi lewat, mereka berdiri. Maka Rasulullah SAW menegur mereka. Kalian jangan seperti itu, kata Nabi. Aku tidak menginginkan kalian sama seperti orang-orang Rum yang mereka mengagungkan raja mereka seperti itu. Innama ana abdun, aku ini hanya seorang hamba, kata Rasulullah. Faqulu Abdullahi wa rasuluh, katakanlah aku hanya hamba Allah dan Rasulnya. La tataruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung saya seperti orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa putra Maryam. Diingatkan oleh Nabi, ditutup rapat-rapat itu. Jangan sampai ada umatnya yang nanti menyembah dirinya. Karena sesembahan satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah cuman pengantar yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah satu-satunya Allah. Rasul pengantar. Kita beribadah kepada Allah tidak mungkin bisa diterima kecuali melalui jalannya Rasulullah SAW. Beliau yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka hadis ini ringkas tetapi mengandung makna yang sangat luas terkait dengan keagungan kemuliaan surat Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita terhadap apa yang kita baca, yang kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkan hidayahnya kepada kita untuk semakin baik dalam kehidupan kita, semakin bertakwa dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.